Ong Bimo ini mengingatkan saya terhadap ilmu-ilmu yang sudah lama saya pelajari tidak saya gunakan. Tentang khalifah, tentang higher self itu. Dan beliau juga pernah ambil konsultasi private, terus ngobrol gitu ya. Dia kena lagi di saat saya menyampaikan, Pak, dengan higher self tuh jangan nunggu masalah besar. Sepanjang hari mau ngapa-ngapain, ajak komunikasi. Jati diri dan higher self. Masih adakah yang mengutuk diri? Sudah bertobat belum dari mengutuk diri? Saya tuh orangnya suka lupa ya, lupa disukai. Saya tuh selalu gagal kalau bisnis. Masih ada yang mengutuk dirinya seperti itu? Kalau masih ada, bertobat. Nah, saya mau tambahkan teman-teman yang sudah mendapatkan materi jati diri dan higher self, silahkan tambahkan self talk selama 30 hari ke depan. Self talk, self talk itu ngomong yang positif tentang diri selama 30 hari ke depan. Kalau mau dampaknya bagus, di depan cermin. Saya kaya raya, saya bahagia, saya sehat. Apapun itu yang positif tentang diri Anda. Semakin hari saya semakin bahagia, semakin hari saya semakin beruntung, dimanapun berada, saya dapat rezeki banyak, apapun yang saya lakukan mudah mendatangkan uang. Pokoknya teman-teman bertobatnya benar-benar apa ya? Kalau dulu biasanya merusak diri dengan kata-kata negatif tentang diri, sekarang memupuk diri, dirinya dikasih pupuk, dikasih vitamin adalah dengan self talk. Kalau teman-teman bisa lulus 30 hari, cek perubahannya apa. Nanti boleh lapor ke saya. Yang mau saja sih, yang mau ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak mau lah, masa aku ngomong positif sama diriku, kan aku sukanya negatif. Masa enggak ngeluh, enggak bisa lah gitu ya. Kalau yang enggak mau ya enggak apa-apa ya. Terus kemudian higher self itu, nah ini, saya mengamati orang-orang yang higher self-nya aktif, hidupnya sudah tidak rata-rata lagi. Jadi di sini masih ada beberapa, mohon maaf, masih ada beberapa yang eh, masih apa ya, auranya masih murung, mohon maaf ya, masih murung, masih eh, diselimuti dengan hal-hal duniawi yang negatif. Ya, jadi teman-teman coba sadari keberadaan higher self, keberadaan ruhnya. Sudahkah teman-teman menyadari sepanjang hari bahwa di dalam diri Anda ada ruhnya yang ditiupkan saat penciptaan? Sudahkah itu memancar sepanjang hari? Sudahkah Anda ajak komunikasi sepanjang hari? Jadi disiplinkan, bertanya kepada sang ruh ini yang sudah ditiupkan. Teman-teman kalau pernah melihat testimoninya Pak Agil ya, salah satu member Happy Hockey yang di podcast dengan Ciroso, dia juga sama. Ong Bimo ini mengingatkan saya terhadap ilmu-ilmu yang sudah lama saya pelajari tidak saya gunakan. Tentang khalifah, tentang higher self itu. Dan beliau juga pernah ambil konsultasi private, terus ngobrol gitu ya. Dia kena lagi di saat saya menyampaikan, Pak, dengan higher self tuh jangan nunggu masalah besar. Sepanjang hari mau ngapa-ngapain, ajak komunikasi. Higher self, aku mau ke pasar. Baiknya pagi atau sore ya.
Walaupun tidak dijawab, tapi latih, ajak ngomong. Kita ketok pintunya sampai si higher self ternyuh, sampai dia, kamu sudah benar-benar mau dikendalikan. Kamu sudah siap untuk aku yang dominan. Ketika ruhnya yang sempurna itu dominan menguasai diri, hidup sudah bukan rata-rata. Bahkan apa yang Anda ucapkan itu bisa menjadi hal baik bagi banyak orang. Karena apa? Sudah ruhnya yang aktif menguasai diri gitu. Nah, supaya ruhnya aktif menguasai diri, egonya letakkan dulu. Coba misalkan nih, eh, ditanya gitu, misalkan Kak Silvi misalkan ditanya, atau Bu Silvi atau Kak Silvi nih misalkan ditanya, kalau dapat 1 miliar mau buat apa? Oh, saya mau buat bayar utang, mau buat beli motor atau beli mobil atau apa. Oh, pantas belum dapat 1 miliar. Kenapa? Ya cuman masih buat ego. Nah, salah satu cara untuk higher self itu bagaimana kita bisa merendahkan ego di hadapannya. Beranikah teman-teman ketika berdoa, itu teman-teman mengatakan gini, misalkan berdoa memohon sesuatu gitu ya, walaupun sebenarnya eh, doa yang baik adalah syukur ya, dibandingkan memohon. Tapi beranikah ya Tuhan atau ya Allah, jangan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Jangan seperti kehendak Bimo yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang sempurna yang terjadi. Berani nggak dengan penuh rasa berdoa seperti itu? Kalau Anda bisa, berarti Anda sudah bisa rendah hati di hadapannya. Karena kadang, Tuhan saya ingat ya Tuhan, saya maunya saya kaya harus dari bisnis ini. Kalau nggak dari bisnis saya nggak mau. Ingat ya, saya nggak mau dikasih uang dengan cara lain. Ngomongnya nggak seperti itu, tuh, tapi yang dilakukan seperti itu. Saya pernah di posisi seperti itu. Hanya mengandalkan satu sumber rezeki, tapi pengen duit banyak. Tapi saya ngatur Tuhan, seolah-olah ngatur Tuhan. Tapi aku maunya dari MLM yang ini loh ya, nggak mau dari yang lain loh ya. Setelah saya diizinkan bangkrut, baru saya sadar, iya ya, kenapa saya hanya menutup rezeki hanya dari satu sumber. Kenapa nggak buka yang lainnya? Nah, salah satu untuk terhubung dengan higher self adalah kita belajar rendah hati di hadapan. Itu termasuk ketika doa. Nah, belajarnya lagi, ketika Anda berdoa, sebelum berdoa untuk diri sendiri, coba berdoa untuk orang lain. Doakan orang lain dulu. Kalau mau lebih dahsyat lagi, doakan orang yang sudah sulim kepada Anda. Itu membuka pintu rezekinya luar biasa. Anda dikecewain sama orang, doakan kesehatannya. Doakan keluarganya, doakan kebahagiaannya, doakan panjang umurnya, doakan rezekinya. Orang yang sulim kepada Anda. Doakan itu dulu, baru Anda berdoa untuk diri Anda. Nanti lihat hasilnya. Ya, lihat hasilnya. Ya, teman-teman mengalami. Itu.